Assalamualaikum, hai sahabat Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan resep lapis tenun kekinian yang lagi hits karena motifnya yang unik dan cantik. Lapis tenun ini hasil recook dari resep Bunda Eka Cahya. Selain juga terinspirasi oleh postingan Mbak Ainun. Well, terima kasih banyak buat Bunda Eka dan Mbak Ainun atas sharingnya. Semoga selalu sukses, diberi kesehatan dan limpahan rezeki yang berkah. Amin. Dan yang pasti ilmu yang dibagikan menjadi manfaat bagi para emak-emak kreatif di jagat maya. Anyway, walau sekilas lapis tenun ini terlihat sama dengan resep aslinya, tapi sebenarnya sudah saya modifikasi baik dari segi komposisi, bahan, takaran, maupun warna yang kesemuanya menyesuaikan dengan selera pribadi. Oke, penasaran kan gimana cara membuatnya? Yuk, pantengin terus videonya. Bahan-bahan yang dibutuhkan: setengah kilogram tepung tapioka atau kanji, setengah kilogram tepung terigu, setengah kilogram gula pasir. Jika suka manis boleh ditambah sekitar 200-300 gram lagi. Kalau saya sendiri karena tidak suka manis, justru dikurangi hingga 25 gram. 1 sachet vanili, bisa diganti dengan 3-5 lembar daun pandan yang diikat simpul. 2,4 liter santan dari 2 kelapa ukuran besar. Santan ini nantinya dimasak dulu agar hasil lapisan kue lapis tenun tidak mudah lepas. Setengah sendok teh garam halus atau kasar. 2 sendok makan air kapur sirih. Jadi, ini adalah kapur sirih yang direndam air sampai jernih. Lalu ambil sebanyak 2 sendok makan. Untuk pewarna, gunakan pewarna makanan kualitas bagus agar hasil warna terang dan solid. Untuk pilihan warnanya sesuai selera. Di sini saya menggunakan warna hijau olive, yaitu perpaduan hijau dan sedikit orange, kemudian ungu, orange dan putih. Bahan tambahan: 3 sendok makan tepung kanji untuk mengentalkan adonan motif. Alat-alat dan perlengkapan lainnya yaitu loyang lapis menggunakan ukuran 22 x 22 cm dengan tinggi 6,5-7 cm. 3 pieces mangkok ukuran sedang untuk wadah adonan motif. 2 buah mangkok ukuran besar untuk adonan dasar pembuka dan penutup. Jadi sebagai frame atau bingkai nantinya ya. 2-4 buah sendok sayur dengan ukuran yang sama, yaitu takaran 75 ml. 2-3 buah sendok makan atau botol plastik dengan mulut runcing untuk menggaris adonan motif. 1-2 buah gelas takar. Don't forget to subscribe our channel The Hasan Video to have the updated video every week. And yeah, don't forget to give me a thumb up, add the video to your favorites and leave your comment below. Thank you so much. Cara membuat adonan: masak santan, vanili atau pandan, gula pasir, dan garam. Selama dimasak harus sering diaduk-aduk agar santan tidak pecah. Nah, setelah 25 menit, adonan santan sudah mulai akan mendidih seperti ini. Kalau sudah mendidih dan tanak, matikan kompor. Lalu dinginkan. Selanjutnya, setelah dingin seperti ini, kita buang daun pandannya. Oke, kita sisihkan. Kemudian, tambahkan semua bahan, yaitu tadi tepung tapioka, tepung terigu, air kapur sirih. Jadi semua bahan ditambahkan kecuali pewarna, oke? Aduk hingga licin dan tidak bergerindil.
Kalau perlu kita saring dahulu. Oke, kita saring dulu ya. Jadi, ini disaring supaya tidak ada tepung yang masih menggumpal. Nah, selanjutnya setelah disaring seperti ini, adonan siap diwarnai. Tapi sebelum diwarnai, sebaiknya kita cek dulu volume adonannya, oke? Pastikan volume adonan yang siap pakai ini tidak kurang dari 2,9 liter. Cara mengukurnya bisa kita tuangkan ke loyang yang akan kita pakai seperti ini. Nah, loyang ini kan kapasitasnya 3 liter. Jadi kalau adonan nyaris penuh satu loyang ini, artinya sudah cukup untuk membuat motif lapis tenun. Karena yang kita butuhkan sekitar 2,9 liter. Oke, lebih persisinya 2,95 liter. Nah, jika masih kurang dari itu, bisa tambahkan air matang sampai mencapai volume yang kita inginkan, yaitu 2,95 liter. Oke, kita tambahkan air matang ya. Nah, dengan begitu nantinya cukup untuk membuat motif lapis tenunnya. Oke, setelah ditambahkan seperti ini, kita aduk rata lagi agar tercampur dengan benar. Nah, kalau sudah begini, sekarang adonan siap dibagi-bagi dan diwarnai. Cara membuat lapis tenun: panaskan kukusan terlebih dahulu. Jangan lupa tutupnya dialasi menggunakan serbet bersih. Untuk loyangnya, kita olesi minyak sampai rata ke semua permukaan bagian dalam. Sisihkan. Bagi adonan untuk motif tenunnya, 2 sendok sayur atau sekitar 150 ml di mangkok pertama. Tambahkan warna hijau dan sedikit warna orange. Lihat, hasilnya jadi warna hijau olive. Aduk rata, sisihkan. Selanjutnya, 2 sendok sayur atau setara dengan 150 ml di mangkok kedua. Tambahkan warna ungu, aduk rata. 1 sendok sayur setara dengan 75 ml di mangkok ketiga, ditambahkan warna orange. Aduk rata. Nah, takaran orange ini sengaja lebih sedikit karena di sini nantinya saya menggunakan adonan orange hanya untuk satu motif. Sebagai catatan, sebelum adonan motif dimasukkan ke botol, maka masing-masing adonan warna untuk motif ditambahkan dulu 1 sendok makan tepung kanji. Aduk rata sampai tidak bergerindil. Penambahan tepung ini akan membuat adonan lebih kental, sehingga nantinya lebih mudah untuk dibuat garis motif. Jadi tidak rawan bleber. Lalu baru dituang ke botol. Selanjutnya, sisa adonan kita bagi 2 untuk adonan dasar. Ambil 10 sendok sayur sekitar 750 ml. Kemudian tambahkan warna orange. Sisa dari adonan dasar dibiarkan berwarna putih. Adonan putih ini nanti digunakan sebagai adonan dasar dan pembatas. Agar warna adonan putih lebih solid, tambahkan pewarna putih opak. Aduk rata dan sisihkan. Selain warna opak, alternatif lainnya bisa menggunakan perisa leci warna putih. Tapi, kalaupun tidak dikasih warna sama sekali, no problem, tidak masalah. Proses membuat dasar lapis tenun. Tempatkan loyang yang sudah diolesi minyak ke dalam kukusan. Tahap pertama kita buat frame atau bingkainya dulu dengan menggunakan adonan dasar warna orange dan putih. Caranya, tuangkan adonan orange sebanyak 180 ml. Ratakan dengan sendok seperti ini. Nah,
Jika kurang rapi, it's okay ya, karena ini masih di awal, biasanya memang seperti ini. Tutup, kukus 5 menit hingga adonan mengeras. Selama proses mengukus, api yang digunakan adalah api sedang. Lalu, timpa dengan adonan putih sebanyak 180 ml. Ratakan dengan sendok. Oke. Jadi memang lapisan awal ini itu masih berminyak seperti ini ya, masih kurang rapi. But it's okay, karena minyak ini nantinya yang membuat lapis jadi tidak lengket di loyang sehingga mudah dikeluarkan. Oke. Setelah rata begini, tutup. Kukus lagi selama 5 menit. Timpa lagi lapisan dengan adonan orange sebanyak 180 ml. Ratakan. Tutup. Lalu kukus lagi selama 5 menit. Well guys, pembuatan frame bagian bawah selesai. Sekarang kita masuk ke pembatas dengan menggunakan adonan putih agar netral dan motif bisa terlihat cantik. Jadi, tuangkan 130 ml adonan warna putih sebagai pembatas. Kukus 5 menit. Setelah adonan pembatas mengeras, sekarang kita masuk ke motif lapis tenun. Supaya tidak bingung, sekarang saya tandai dulu dengan sendok. Oke, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Nantinya kita akan menggaris kelima titik tersebut. Oke. Jadi, untuk motif pelapisan ke satu tingkat 1 atau tingkat bagian bawah, caranya seperti ini nih. Kita garis adonan hijau olive dengan jarak sekitar 4 cm dari salah satu sisi loyang. Nah, garis seperti ini. Oh ya, setiap mau menggaris sebaiknya kita kocok dahulu botolnya agar adonan tidak menggumpal. Lalu, tambahkan garis ungu dengan jarak sekitar 4 cm dari garis hijau olive tadi. Setelah dikocok, gariskan seperti ini, oke? Selanjutnya, bikin lagi garis dengan jarak 4 cm dari garis kedua tadi dengan warna orange. Lalu, kembali buat garis warna ungu dengan jarak sekitar 4 cm dari garis orange. Terakhir, tambahkan garis hijau olive dengan posisi mentok di sisi loyang sekitar 4 cm dari garis ungu tadi. Oke, begini jadinya hasil pola garis motif untuk lapisan pertama di tingkat 1 atau tingkat bagian bawah. Sebelum lanjut ke lapisan berikutnya, kita tutup dulu kukusan selama 5 menit. Buka tutup kukusan, lalu timpa dengan adonan pembatas, yaitu adonan warna putih dengan takaran 130 ml. Ratakan. Oke, kita tutup 5 menit ya. Lanjut motif lapisan kedua masih di tingkat 1. Ingat ya, tingkat 1 ini nantinya ada 5 larik. Jadi ini kita masuk larik yang kedua. Nah, ini dia hasilnya setelah mengeras. Motif sebelumnya masih tetap terlihat dengan jelas. Ini yang nantinya menjadi clue untuk membuat motif selanjutnya, karena arahnya selalu mengikuti garis dan warna sebelumnya. Well, sekarang perhatikan dengan sisi garis yang saya tunjuk ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi disitulah nantinya saya garis ulang dengan warna yang sama dengan motif sebelumnya. Oke, kita mulai. Untuk motif lapisan yang kedua ini, kita garis adonan warna hijau olive 1 sendok makan, digeser sedikit di atas motif hijau olive di lapisan sebelumnya. Gesernya ke arah kanan dari badan kita. Selanjutnya, sama dengan sebelumnya, motif ungu di baris kedua, kita garis lagi dengan warna ungu. Posisi motif menimpa motif sebelumnya, tetapi agak geser ke kanan. Seperti ini.
Begitu juga dengan motif orange, hijau olive, dan ungu berikutnya. Semua ditimpa lagi dengan adonan warna dan takaran yang sama dengan sebelumnya dengan cara digeser ke arah kanan. Nah, lihat hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita tutup kukusan selama 5 menit. Selanjutnya, timpa lagi dengan adonan pembatas warna putih 1/3/4 sendok sayur atau setara dengan 130 ml. Kukus lagi selama 5 menit. Oke, kita tutup dulu ya. Selanjutnya, lanjut ke motif lapisan ketiga tingkat 1. Sama dengan sebelumnya, garis motif hijau olive seperti ini. Garis lagi motif ungu, geser sedikit ke kanan seperti ini. Nah, warna orange. Sekarang garis lagi dengan warna ungu. Lanjut hijau olive, geser sedikit ke kanan seperti ini. Jadi, memang untuk lapisan tingkat 1 ini semua digaris ke arah kanan sampai mentok ke sisi loyang. Oke, sekarang kita kukus dulu selama 5 menit. Bagus, sekarang sudah 5 menit. Kita buka lagi. Nah, sama seperti tadi, kita tuangkan adonan pembatas sekitar 130 ml. Tutup selama 5 menit. Lanjut motif lapisan keempat tingkat 1. Garis semua arah ke kanan seperti ini. Masih sama dengan yang sebelumnya ya, jadi jangan bingung. Dikukus 5 menit. Selanjutnya, timpa lagi dengan adonan pembatas warna putih 130 ml. Kukus 5 menit. Lanjut lagi motif lapisan kelima tingkat 1. Jadi, ini lari ke kanan yang terakhir ya. Geser lagi dari posisi motif keempat tadi seperti ini. Nah, lihat. Sekarang sudah mentok kan garis hijau olive-nya? Artinya ini sudah lari terakhir di tingkat 1. Jadi, nanti tinggal kita geser motifnya ke arah kiri. Jadi digeser semua ke arah kiri sampai mentok. Nah, tadi kan total larik yang saya garis ada 5. Karena itu, biar nantinya simetris untuk membuat motif tingkat kedua, itu nantinya cukup digaris 4 larik saja. Kenapa? Karena untuk lanjut ke motif tingkat 2 atau tingkat atas, hitungannya langsung loncat ke 2. Logikanya, motif lapisan kelima tingkat bawah ini adalah bagian dari motif lapisan ke-1 tingkat atas. Sehingga nanti hasilnya akan simetris, oke? Jangan bingung ya. Oke, kita langsung lanjut. Tuang adonan pembatas warna putih sebanyak 130 ml. Oke, kita kukus dulu selama 5 menit. Lanjut motif lapisan kedua tingkat 2. Polanya sama. Digaris dengan posisi lebih masuk dari garis sebelumnya, tetapi yang ini geser ke arah kiri. Jadi seperti ini nih. Nah, yang saya tunjuk sekarang dengan menggunakan sendok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini semua nantinya bakal digaris di situ motifnya. Jadi biarkan setengah garis keluar sedikit ke kiri. Jelas ya? Ingat ya, semua ke arah kiri seperti ini. Kukus 5 menit. Oke, kita timpa dengan adonan pembatas warna putih 1/3/4 sendok sayur atau setara dengan 130 ml. Kukus 5 menit. Lanjut motif
Lapisan ketiga tingkat 2. Intinya lanjut terus sampai lari kelima. Jadi digaris sampai mentok ke arah kiri. Seperti ini. Kita lihat prosesnya saja ya. Oh ya, jika menggunakan sendok makan, maka caranya cukup dituang memanjang sebanyak 1 sendok makan penuh seperti ini. Resikonya memang kalau amatiran seperti saya, jadi kurang rapi. Jadi kalau saran saya sih, emang lebih praktis menggunakan botol ya. Lihat, lumayan bleber kalau menggunakan sendok. Oke, selanjutnya masih sama, semua ke arah kiri. Oke, kita lihat saja prosesnya. Jadi tak perlu banyak penjelasan lah, capek juga ngomong terus. Oke. Nah, lihat ini, sekarang garis yang ke arah kiri sudah mentok. Berarti sudah selesai motifnya. Selanjutnya, buat adonan pembatas, timpa adonan putih 130 ml, kukus 5 menit. Hampir selesai nih. Berikutnya, tuangkan adonan dasar penutup warna orange 180 ml. Nah, ini sudah mau selesai. Tapi masih belum penuh ya. Jadi emang karena motif tenun yang saya bagikan ini masih motif dasar, cuma ada 2 tingkat. Nah, motif 2 tingkat itu untuk ukuran loyang dengan tinggi 7 cm seperti ini, hasil akhirnya memang tidak sampai penuh. Kalau mau penuh bisa dibuat 3 tingkat. Jadi tinggal digaris motif lagi ke arah kanan sampai mentok. Atau cara lain bisa menambahkan volume pada adonan pembatas dan adonan dasarnya. Misalnya nih, di resep ini kan saya menggunakan adonan pembatas masing-masing sebanyak 130 ml. Nah, kalian bisa tambahkan masing-masing jadi 140 ml atau 150 ml. Tapi jangan lebih dari 150 ml ya. Karena selain terlalu tebal, nantinya malah jadi tidak transparan. Jadi resikonya susah membuat garis di lapisan berikutnya karena motif sebelumnya tidak terlihat. Oke? Jelas ya? Oke, kita tutup dulu. Tunggu 5 menit lagi. Lalu, timpa adonan dasar penutup warna putih 180 ml. Dikukus lagi 5 menit. Timpa lagi dengan adonan warna orange 180 ml. Oke, sudah beres ya. Sekarang step terakhir, kita kukus selama 25 menit. Selesai. Setelah itu, dinginkan sampai benar-benar dingin, minimal 6 jam. Nah, ini dia penampakan lapis tenun setelah dingin. Yang ini sudah saya dinginkan selama 8 jam di suhu ruang. Jadi, sudah siap dibalik dan dipotong-potong. Yuk, kita eksekusi sekarang. Jangan dimakan, kasih tahu dulu. Lihat, kasih dulu. Ini terus paham gitu ya. Lapis tenun. Lapis tenun.
Agar tidak bingung dengan lapis tenun yang saya buat, silakan dilihat gambar berikut ini ya. Semoga bisa memperjelas. Jadi lapis ini terdiri dari adonan dasar, adonan pembatas, dan adonan motif. Karena cuma 2 tingkat, maka tiap motif cuma ada 9 larik. Oke, just check it out. Komposisi terigu dan kanji itu 1:1. Kalau mau dirubah dengan tambahan komposisi lain, misalnya tepung beras, silahkan. Tapi resiko warna bleber dan adonan lembek silakan ditanggung sendiri. Karena saya sendiri sudah pernah mencoba menggunakan kombinasi tapioka dan tepung beras, hasilnya ternyata tidak bagus. Warna jadi luntur dan kurang solid. Jadi takaran di resep ini sudah pas. Nah, seperti ini nih jadinya. Kalau menggunakan tepung beras. Keren kan? Abstrak. Takaran adonan dan penggunaan loyang dalam resep ini sudah sinkron ya. Kalau misalnya Anda mau menggunakan loyang dengan ukuran yang berbeda, misalnya nih, kita gunakan 20 cm x 20 cm atau ukuran 18 cm x 18 cm, maka silahkan dikalkulasi ulang lagi takaran tiap-tiap adonan pembatas dan adonan dasarnya. Karena jika adonan pembatas terlalu banyak, maka adonan motifnya jadi tidak terlihat. Sebaliknya, jika terlalu sedikit, maka hasilnya kurang rapi. Jadi untuk percobaan pertama, silahkan untuk bahan, takaran, dan ukuran loyang disamakan dengan yang ada di resep ini. Sementara untuk warna, bisa diganti sesuai selera. Nah, nanti kalau sudah berhasil, Anda bisa mencoba motif tenun lainnya yang tidak hanya 2 tingkat, tapi bisa 3 atau 4 tingkat. Begitu juga untuk penggunaan warna motif itu tidak harus 3 warna. Kita bisa menggunakan 4-5 warna yang berbeda sesuai selera. Nah, ini contoh lapis tenun 3 tingkat. Hasilnya seperti ini. Oh ya, untuk kualitas warna juga harus benar-benar diperhatikan. Seperti ini misalnya, kita bisa lihat perbedaan antara warna coklat, merah, dan biru. Dari 3 warna ini, yang paling solid adalah warna coklat. Kenapa kira-kira ya? Kenapa warna merah dan biru di sini cenderung bleber dan luntur? Ini karena saya menggunakan pewarna makanan kualitas biasa. Sementara warna coklat terlihat lebih solid dan tajam, itu karena saya menggunakan pewarna kualitas bagus. Jadi jelas ya, kualitas pewarna juga menentukan hasil akhir. Walau kesannya mudah, membuat motif lapis tenun ini butuh fokus dan konsentrasi. Sekali meleng saja bisa-bisa motifnya keliru dan tidak simetris. Jadi agar tidak lupa, sebaiknya setiap kali menuangkan adonan motif kita tulis urutannya. Misalnya nih, kita mau membuat motif 2 tingkat dengan jumlah 5 larik. Jadi agar bentuknya simetris, total larik yang dibutuhkan itu ada 9. Nah, setiap kali selesai membuat larik, kita tandai di kertas. Lalu, kalau misalnya kita sudah menyelesaikan larik kedua, ya kita coret lagi dengan tanda larik kedua di atas kertas, dan seterusnya sampai selesai. Jadi misalnya kita sudah menggaris membuat 1 larik. Nah, setelah 5 garis itu selesai, kita coret di kertas 1 larik selesai. Seperti itu. Dengan begitu motif yang dihasilkan bisa simetris. Ini juga berkaca dari pengalaman pribadi ya. Lihat di motif lapis tenun ini. Walau sekilas simetris, tapi sebenarnya jumlah larik di lapisan tingkat 1 dan 2 ini tidak sama. Nah, bisa dilihat kan? Ini sisi bawah ke arah kanan ada 5 larik. Tapi di atas yang ke arah kiri cuma 3. Padahal agar simetris ini seharusnya ada 4 larik. Oke, seperti itu. Nah, kalau yang ini contoh hasil lapis tenun yang simetris. Karena bisa kita lihat antara sisi tingkat atas dan bawah jumlah lariknya sama. Dan masing-masing bertemu di larik kelima. Nah, ini saya hitung yang tingkat bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu juga dengan tingkat atas. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi total ada 9 larik. Oke. Ini juga saya bikinnya masih pakai menggunakan teknik ditulis di atas kertas. Jadi biar nggak lupa. Karena memang lebih simpel ya. Kalau kita tulis akan selalu ingat dan hasilnya lebih rapi. Oke. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan tips-tips berikutnya. Sekarang silahkan dibaca saja karena saya sudah capek ngomong terus ini.
Oke, makasih masih mantengin video kami. Sekarang lanjut sampai selesai, silahkan dibaca tips dan triknya. Demikian resep sekaligus tips dan trik seputar lapis tenun ala The Hasan video. Semoga buat kamu yang trial resep ini hasilnya sukses. Yang terpenting, jangan diabaikan kiat-kiatnya agar hasilnya anti gagal. Oke, good luck. Thank you so much for always watching our videos. Jangan lupa subscribe channel kami The Hasan video so that we will be excited to keep updating in every single week. Well guys, makasih banyak ya. Jangan lupa jempol ke atasnya dan silakan tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.